Hai teman-teman semuanya, ngumpul yuk. Udah hampir jam 7 nih. Aku mau cerita, tahu nggak? Aku tuh mengungsi ke mall terdekat gara-gara aku kan mau IG live jam 7 ya. Tahu-tahu di komplek aku mati lampu, matlam. My God, tegang banget nggak? Kayak aku lagi pasang bulu mata baru satu gini. Tahu mati lampu. Terus tadinya aku kayak mau ngungsi di adalah tempat makan dekat rumah. Mati lampu juga tuh tempat makan. Jadinya aku di restoran deh. Menurut kalian tetap naik nggak kita IG live-nya nih? Kedengeran jelas nggak suara aku? Noise nggak? Kayak cukup kondusif nggak kalau kita ngobrol? Aku lokasinya di restoran kayak gini. Kalau misalnya menurut teman-teman nggak apa-apa, oke, hajar aja. Kita gas nih. Aku invite Valburi. Boleh komen ya. Jadi kita temanya hari ini tuh sebenarnya aslinya mau ngomongin aman ya, kata Mas Wibowo. Oke, thank you Mas Wibowo. Yang lain aman cerah. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu, saya invite nanti Head of Education di Valburi IG Live bareng Pak Iswardi Lingga. Beliau itu uh, Head of Education dari Valburi Asia Futures. Jadi kita mau bahas soal potensi scalping di forex kayak gitu. Jelas ya? Oke, saya invite kalau gitu dari Pak Iswardi ya. Pak Iswardi ini tuh juga ternyata asesor di Certified Technical Analyst. Jadi kalau teman-teman misalnya ambil sertifikasi sebagai analis teknikal, nah salah satu pengujinya kalau mau lulus itu Pak Is kayak gitu. Jadi benar-benar kita bisa gali banyak ilmu ya. Baik, saya akan invite Valburi ya kalau kayak gitu ya teman-teman. Sudah mendapatkan restu nih dari teman-teman semua. Gas aja ya. Oke, saya invite nih. Saya coba cari restoran yang kondusif gitu kira-kira. Jadi tadi tuh drama banget deh kesini. Aku sempet di cancel juga sama driver online. Curhat dulu nih jadi. Halo Pak Is. Hai, Tadi saya curhat dulu sebelum IG live nih. halo Cialin, udah lah. Yes. Hai Udah live, udah Cialin, naik kita. udah Kata deh. teman-teman nggak apa-apa naik aja meskipun dari restoran kayak gitu. Cuma saya Kita karena terus ya. buru-buru nggak sempet bawa catatan kayak gitu. Jadi nanti saya bakal dengerin ulang deh buat dapat ilmu dari Pak Is. Enggak Halo, sama-sama belajar berarti. Pak Is humble banget. Teman-teman kenalin, ini Pak Iswardi Lingga. Beliau adalah Head of Education di Valburi Asia Futures. Ini adalah broker untuk transaksi saham dan juga forex dan juga Oke. komoditas berjangka. Sudah terdaftar dan teregulasi di Bapepti dan ratingnya tuh juga jadi Bapepti itu kan kasih rating ya. Ratingnya Valburi itu tuh A plus plus ya Pak ya? A+3. A plus Ya, 3 tuh, plusnya 3 tertinggi, ya. tertinggi Jadi sekarang. bukan tertinggi ya. Jadi bukan cuma Tertinggi. 2. A Bukan, plus 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 triple plus ya. triple plus. Baik, Pak Is, boleh Iya, diceritain siap nggak? Ini sih. kan sejak saya ngonten-ngonten soal forex nih cukup banyak teman-teman yang sharing. Jadi mereka dari saham nyobain scalping di forex kayak gitu. Nah, Oke. secara umum kalau di forex sendiri tuh ada gayanya tuh beda-beda juga kayak kalau misal trading saham atau gimana sih Pak? Kayak style kalau nyari cuan di forex? Oke, mungkin secara umum sama aja ya modelnya Ci ya. Cuma mungkin dari sisi perbedaannya itu dari sisi likuiditas kali ya, kecepatan gitu, harga bergerak lebih cepat, kemudian likuiditasnya juga lebih cepat. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa, misalnya teman-teman yang di saham terbiasa trading gitu, kemudian apalagi misalnya terbiasa scalping di dunia forex sama komoditas terutama gold, silver sama oil itu lebih lebih mudah lagi asal udah terbiasa ya. Eh, apa namanya, in outnya bisa lebih cepat malah gitu. Asal sudah terbiasa ya, jadi pergerakannya tuh lebih cepat teman-teman, nggak lama nungguinnya kayak gitu ya, Pak Is. Nggak Wah, lama ya. udah ada yang langsung nanya indikator dan cara scalping biar profit nih. Baik, langsung kita jawab aja ya,
Pak Is, tadi saya mau kayak runut satu-satu, tapi kita mau teman-teman yang nanya juga nggak ngerasa Ya, diabaikan, langsung kita betul. respons aja ya. Jadi Boleh. dari Andika Pratama Putra 445 nanya, bagaimana sih Pak Is dalam pasang posisi, indikator, dan cara scalping profit? Ah, iya. Sambil setting ya. Iya, Oke, tadi pertanyaannya cara pasang indikatornya ya. Sebenarnya, iya, ya betul ya, cara pasang indikator ya. iya. Indikator yang apa namanya untuk scalping ini kan sebenarnya kalau mungkin sekilas saja sedikit pengenalannya soal scalping ini ya. Mm-mm. Jadi scalping itu kan orang yang biasa trading ya. Jadi intinya dia udah jelas itu trading, bukan investasi, bukan investing. Jadi dia trading dan kemudian trading itu kan juga ada durasinya, orang terbagi-bagi itu, ada yang swing trader, position trader, ada day trader. Dalam day tes dulu Ci. Tes Tes. Tadi tes langsung tes. naik ya Pak, kita nggak pakai trial. Karena ada Ya iya karena memang buru-buru dari semuanya ya. ada Karena memang cobaan dari pihak dari saya diuji dari kan. perusahaan listrik negara. Lanjut Ya, Pak. oke, tadi sampai di intraday, ada day trader, dalam Heeh. day trader itu kemudian ada intraday trader, yang disebut intraday trader ini ada yang lebih cepat lagi namanya scalping. Jadi scalping itu kalau day trader misalnya dia buka posisi kemudian dia nggak biarkan bermalam posisinya, jadi nggak ada tuh urusan misalnya besok dilikuidasi nggak. Jadi hari ini buka, hari ini tutup. Nah kalau misalnya yang scalping itu bukan hitungan hari, hitungan misalnya menit, di bawah 1 jam gitu, bahkan kalau bisa ya dalam hitungan menit yang sama langsung liquid gitu. Nah itu bisa dilakukan kalau di dunia forex dan komoditas gitu. Itu cerita tentang scalping. Jadi mudah-mudahan kegambar dulu scalping ini modelnya seperti apa. Kalau dulu teman saya suka cerita, jadi kayak kalau kalau ibarat ikan, scalping ini kayak ikan yang tukang makan ikan apa tuh namanya, lumut itu yang di dinding kecil-kecil tapi terus-terusan aja gitu. Jadi Mm-mm. intinya kalau misalnya ini kecil-kecil tapi kalau dikumpulin jadi banyak gitu, terus scalping. Kemudian dari scalping itu banyak apa namanya metode atau strategi yang bisa kita gunakan, terutama umumnya ya menggunakan analisa teknikal. Walaupun bisa kita kombinasikan dengan fundamental, misalnya trading by the news gitu. Trading by the news kita menggunakan atau manfaatkan berita atau rilis data, atau bisa saja event juga, atau data ekonomi dirilis, kemudian itu kan fundamental, kemudian kita kombinasikan juga dengan teknikal, dengan apa namanya bantuan support resistance yang di time frame 5 menit. Nah, itu juga sering kita lakukan, teman-teman misalnya bisa lihat di live trading kita. Kalau kita live trading memanfaatkan rilis berita, biasanya kita gunakan fundamental plus teknikal sedikit gitu, timingnya teknikal lah intinya gitu. Itu satu metode yang bisa kita gunakan untuk scalping di dunia forex dan commodities. Kalau dunia forex dan commodities itu nyatu ya. Jadi misalnya intinya beritanya dari, kalau berita atau event atau rilis datanya itu dari Amerika Serikat atau negara-negara penting. Jadi dampaknya ke semua termasuk ke emas juga, jadi nyatu. Oh. Baik forex, euro, pound sterling, Japanese yen, sampai ke oil, gold, silver dan lain-lain. Nah, kira-kira gitu. Itu bisa kita manfaatkan satu sisi. Kemudian metode lain juga bisa, misalnya dengan menggunakan indikator tadi. Ini sekaligus menjawab soal indikator tadi. Indikator apa yang bagus untuk kita gunakan untuk scalping? Karena memang scalping namanya juga memanfaatkan pergerakan kecil dan niatnya juga nggak disimpan lama-lama kan ya. Jadi kita ambil indikator yang sifatnya momentum, membaca pergerakan pasar yang cepat, memberikan sinyalnya cepat, jadi nggak butuh lama gitu. Kalau misalnya kita udah misalnya teman-teman udah kenal sama analisa teknikal, ada moving average namanya, yang suka kalau misalnya dunia saham, kalau misalnya moving average itu di double in, ya ada dead cross, ada golden cross, yang kayak gitu-gitu, itu biasanya buat tren atau disimpan buat jangka panjang. Nah, kalau scalping kan kita butuhnya cepat, jadi indikatornya kita juga indikator momentum. Misalnya yang paling umum dikenal nih kalau sudah itu ya stokastik misalnya, atau RSI misalnya, CCI dan lain-lain yang sejenis momentum, sifatnya oscillator yang ada di bawah itu suka, kalau grafik itu ada di bagian bawahnya itu oscillator. Nah, oscillator itu bisa dipakai yang
apa namanya, kecuali misalnya mungkin MACD gitu ya. Kalau MACD umumnya orang bilang MACD tapi MACD misalnya itu bisa ke arah tren, tapi ini kita cari yang oscillator yang sifatnya momentum tadi sejenis RSI, stokastik. Nah, modalnya gitu. Itu Oke, kira-kira misalnya indikatornya, Ci. Ya, silakan. baik tadi merangkum sedikit berarti kata Pak Is kita pakainya indikator yang momentum ya teman-teman karena perlu cepat kayak gitu dapat sinyalnya. Dan itu salah satunya RSI dan stokastik yang letaknya itu di bawah dari chart tadi. Yes, Dan yes. kalau misalnya teman-teman mau ngerasain experience trading, manfaatin momentum fundamental tadi, Valburi juga suka bikin event ya trading bareng, live trading kayak gitu ya Live Pak Is. trading ya. Boleh diceritain nggak Pak Is? Biasanya dirilis data apa aja dan gimana caranya teman-teman seandainya ingin ngerasain experience trading forex atau komoditi yang istilahnya bareng-bareng dengan tim dari Valburi gitu kayak di guided ya jadinya. Iya, itu kita acara itu minimum ada 3 kita acara di webinar ya, sifatnya jadi itu eksklusif, jadi invitation tapi webinar gitu, bukan apa namanya seperti IG Live atau YouTube Live gitu. Itu ada tiga occasion, non-farm payroll release, itu data Mm-mm. dari Amerika Serikat yang biasanya dirilis setiap Jumat pertama. Artinya kalau misalnya dalam minggu ini, belum ya, minggu depan berarti ya. Minggu depan tanggal 6 itu ada kita live trading, itu rilis data non farm payroll Amerika Serikat jam 19.30, kita startnya jam setengah 7 biasanya udah mulai start, jadi sembari sapa-sapa lah gitu-gitu ya. Kemudian juga ada CPI, apa namanya, indeks harga konsumen tapi dari Amerika Serikat juga, itu dirilis sekitar tanggal 12-13. Jamnya sama, jam 19.30 data dirilis, kita startnya jam setengah 7. Kemudian juga ada nanti hari Rabu tanggal 20-an. Kemudian selain itu kan webinar ya, kita juga ada yang live YouTube gitu. Kadang-kadang IG juga trading bareng juga. Cuma biasanya kecuali tanggal 26 ya, tanggal 26 Oktober ada ya. 26 Oktober itu live YouTube kan ya. Ya, tanggal 26 Oktober itu kita live YouTube, jadi teman-teman bisa langsung itu datang ke YouTube kita. Tanggal 17 ya. Data yang dirilis adalah data retail sales dan satu lagi PPI, Producer Price Index, tanggal Oke, 17 Oktober ya. teman-teman yang mau ngerasain live trading bareng edukator dari Valburi, follow aja Instagram Valburi Futures ya teman-teman. Jadi nanti update terus jadwal rilis data di sepanjang bulan Oktober dan juga bulan-bulan berikutnya. Setidaknya ada Ya. 3 event bareng-bareng tadi ya. Hmm. Nah ini pertanyaannya banyak banget. Pak Is, saya seneng banget teman-teman, makasih. Udah ada 17 paling nggak di kolom Q&A. Sementara di kolom komen juga banyak. Tadi baru kita jawab baru 1 pertanyaan ya. Oke, kita jawab dulu yang di kolom komen dari Devia Aprilia Devia. Scalping itu cocok buat pemula nggak, Pak? Dan cara yakin ambil posisinya gimana, Pak? Apa nih, Pak, yang fundamental banget untuk scalper pemula di Forex? Harus bisa baca apa nih? Ya, itu tadi kan sebenarnya metodenya udah disebutkan ya. Yang pertama yang sebenarnya paling mudah, mungkin paling logis lah ya. Biasanya pemula tuh kan lebih apa namanya, nggak terlalu detail ke grafik misalnya. Jadi yang tadi bisa kita manfaatkan, misalnya rilis data itu salah satunya, itu juga scalping sifatnya, tapi terjadwal gitu, terjadwal sesuai dengan rilisan data. Jadi kalau misalnya kita asumsikan misalnya ada 4 data yang kita transaksikan dalam setiap bulan, berarti ada 4 kali posisi kita akan ambil posisi setiap bulan. Jadi kan itu ketahuan. Nah, dalam setiap kali misalnya kita live trading itu, risiko maksimum kita berapa kalau kita misalnya kena stop loss. Ini salah satu contoh ya, Ci ya. Jadi setiap kali kita rilis data itu ada 2 posisi yang kita pasang, buy dan sell misalnya itu, dan itu ada skenario maksimumnya. Maksimum risk kita misalnya apa namanya, skenario terburuknya kita ruginya sekian. Nah, jadi ketahuan. Jadi kalau seandainya dalam 1 bulan semuanya kena sekian, semuanya adalah terjadi skenario terburuk, kita ruginya sekian. Jadi itu yang pertama yang harus kita tahu, dari sisi kalau kita pertama kali terjun mau jadi scalper gitu ya, kita harus tahu
kita pertama menggunakan metodenya apa, dasar apa, misalnya kayak tadi dasar fundamental, kemudian ada sedikit teknikalnya, kemudian berapa kali potensi itu terjadi, frekuensi tradingnya berapa kali gitu, dan setiap kali terjadi berapa kita kemungkinan loss-nya. Jadi kita bisa hitung-hitung lah gitu kira-kira. Kalau mau yang bicara dari sisi paling fundamentalnya, kita harus tahu strateginya sama berapa kira-kira maksimum yang kita bakal risikokan sama potensi rewardnya berapa gitu. Iya, selengkapnya mengenai cara memitigasi risiko ini ada ebook gratis dari Valburi. Teman-teman nanti aku share linknya di IG story aku ya. Bisa download gitu. Itu menurut aku bagus banget sih, dan ilmu ini bisa diterapin kita trading apa aja. Karena kan yang penting kita ngukur risiko untuk ketahanan modal kita. Itu teman-teman. Jadi seandainya kalah pun kita terukur, dan risk ratio itu juga penting kayak gitu ya Boleh teman-teman. saya cerita sedikit tentang e-booknya, Ci? Boleh banget. Jadi e-book ini ceritanya begini, e-book ini kan ini kombinasi ya dari apa namanya metode dari risk management itu sebenarnya banyak ininya. Tapi yang praktikal itu satu, yang praktikal kemudian yang langsung ke case gitu. Itu dua hal yang jadi bahan utama kita di e-book ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa materi e-book ini teman-teman belum tentu akan dapatkan, karena dulu kita dapatkan waktu saya belajarnya itu sekolahnya kursus-kursus yang seperti itu dulu tuh mahal sekali. Jadi misalnya menggunakan metode yang kita sebut 2%. Semua orang tahu itu 2% itu maksimum deh yang kita harus risikokan tuh 2%. Tapi sebenarnya connect-nya kemana kan semuanya rada blur. Bukan semuanya, sorry. Rata-rata, mungkin bukan rata-rata. Sebagian dari kita mungkin blur tentang 2% itu connect-nya kemana ya? Kenapa harus 2%? Misalnya, apa hubungannya dengan misalnya dengan modal kita dengan 2% itu? Apa hubungannya dengan strategi kita dan seterusnya? Jadi di buku ini kita kupas tuh tuntas sampai teman-teman benar-benar ngerti ada mapnya. Kita punya modal, kita mau trading, ada mapnya yang jelas. Kita harus tradingnya itu cobanya berapa lama, berapa kali dalam transaksi. Dari situ kita punya ukuran-ukuran dan berapa target kita dalam setiap fase dari langkah-langkah manajemen risiko itu. Jadi poinnya yang saya ingin sampaikan tadi intinya bahwa ini buku lumayan mahal belajarnya dan teman-teman bisa dapatkan gratis gitu. Iya, bagus banget teman-teman. Udah ada contohnya, jadi sesuatu yang dulunya mungkin buat kita kompleks, jadi kita baca e-book ini jadi paham. Saya ada rangkumin juga di feed saya, boleh dicek nanti. Menambahkan tadi dari Devi, itu menurut saya yang krusial kalau kita mau mulai trading forex itu adalah bisa baca tren dulu aja. Karena kan sebenarnya di forex ataupun juga kita trading komoditas berjangka, itu kita bisa dapat peluang dari harganya mau naik ataupun turun, asalkan kita pasang posisinya benar kayak gitu dalam kerangka waktu tertentu.